Dewasa secara rohani, kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia artinya apa? Tetap teguh dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Itu namanya berakar. Tumbuhan itu kalau kuat bukan dilihat dari banyaknya daun atau banyaknya buah, tapi dilihat dari akarnya. Kalau semakin akar itu masuk ke dalam, mencapai sumber air, maka tumbuhan itu ketika terjadi yang namanya goncangan, itu tidak akan mudah akan roboh. Seperti itu. Jadi yang namanya berakar itu bukan dalam arti akarnya itu hanya sampai beberapa senti aja. Namanya berakar itu sampai masuk ke dalam. Seperti halnya dengan pohon aras atau pohon korma. Dia mencari akar sampai kedalaman puluhan bahkan ratusan meter untuk mencari sumber air. Yang di sini dikatakan itu apa? Yang dikatakan supaya kita berakar itu kita harus, orang yang dewasa secara rohani itu harus memiliki keinginan untuk intim dengan Tuhan. Jadi akar iman kita itu sampai mencari yang namanya sumber air hidup. Terus mencari sumber air hidup. Ketika akar tumbuhan itu masuk ke dalam, itu tidak mudah. Karena apa? Di dalam tanah itu ada batu. Ada hal-hal yang keras yang dia harus tembus. Seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa sampai ke dalam hadirat Tuhan. Seperti apa? Sulit untuk mencapai sumber air karena ada batu. Dan dia akan berusaha untuk melewati bagaimana supaya dia bisa mencapai sumber air. Kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita, yang membuat kita itu hubungan kita dengan Tuhan itu sepertinya ada batas. Apa itu? Hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hati kita itu harus kita buang. Batu-batu, kerikil, sampah-sampah di dalam hidup kita itu kita buang. Karena apa? Kalau waktu kita berdoa datang kepada Tuhan, ketika kita mengingat kejengkelan kepada orang lain, saya yakin dan percaya doa saudara hari itu juga tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan. Nggak sampai. Ketika saya itu sudah ingat kedua orang itu meninggal, saya berdoa, rasanya apa Bapak Ibu? Karena apa? Ada batu kerikil yang ada di dalam hati saya. Maka itu harus saya bereskan. Supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus memiliki yang namanya keintiman. Yang dimaksudkan keintiman itu gimana? Kalau kita membaca, saya tidak bacakan semuanya ayatnya, nanti terlalu banyak. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering kali mendengarkan kisah mengenai Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta. Di sini dikisahkan antara Maria dan Marta. Marta itu sibuk terus melayani Tuhan. Tapi Maria duduk di bawah kaki Yesus. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan ada dua orang yang melayani Tuhan. Yang satu, Maria itu melayani Tuhan, sedangkan Marta itu melayani pekerjaan Tuhan. Saudara bisa bedakan itu antara melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan apa kepada Maria? Maria telah mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya, yaitu karena apa? Dia melayani Tuhan. Ada banyak kali orang itu lebih condong untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu lebih diutamakan daripada melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu gimana? Kita harus menyediakan waktu, seringkali bersekutu dengan Dia, itu melayani Tuhan. Dan hati-hati Bapak Ibu, melayani pekerjaan Tuhan itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kalau engkau tidak melayani Tuhan. Bagaimana sekarang engkau melayani pekerjaan Tuhan terus, tapi tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu akhirnya jadi apa? Jadi berhala di dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih mencintai pekerjaan Tuhan daripada mencintai Tuhan. Maka itu kita belajar seperti Maria. Maria itu bukan hanya dekat, tapi melekat kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika Lazarus meninggal, sudah 4 hari. Apa yang disampaikan oleh Maria sama Marta itu sama kata-katanya. Tuhan, kalau kau ada di sini Tuhan, saudaraku lo tidak mati. Apa yang Tuhan rasakan ketika Marta mati?
tidak ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Tapi ketika Maria katakan, Maria tersungkur bahwa hati Tuhan, menyampaikan hal yang sama, hatinya Tuhan itu sedih. Itulah yang harus kita capai. Kita berakar itu harus seperti itu, memiliki keintiman. Kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. Makanya kita bisa katakan pada Tuhan, ajari aku perasaanmu, mengerti jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita intim itu seperti itu, seirama dengan hatinya Tuhan.